Balik lagi bareng aku Dwi Kusuma di Jalan Jajan. Yuk kalau jalan jangan lupa jajan. Nah, hari ini aku lagi ada di salah satu surga tersembunyi yang ada di daerah Grabang. Kalian penasaran kan? Karena ini tuh emang salah satu surga. Dari depannya aja nih kita udah bisa ngeliat, bener-bener eksklusif ya. Nah, terus hari ini aku juga dapat kesempatan langsung nih ngobrol sama salah satu orang penting yang ada di Mesa Stila. Uniknya, bangunan ini juga menyimpan sejarah yang katanya nih, ini adalah bekas stasiun tua. Tapi hari ini aku nggak pengen bahas itu deh, karena nanti ada programnya sendiri. Makanya kalian jangan lupa pantengin terus magelangnews.com. Keren banget. Emang ini tuh benar-benar surga tersembunyi. Kalian harus lihat ya kesini. Kalian pokoknya harus kesini juga, karena aku nggak pengen ini semua tuh cuma jadi surga yang tersembunyi. Aku pengen ini tuh jadi surga yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kalian ingat nggak kalau beberapa waktu lalu nih ada pohon yang lagi viral banget di media sosial? Nah, itu dia, pohonnya ada di sana. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi emang ini itu resort and spa. Jadi kabarnya di situ terdiri dari luasnya itu 22 hektar yang 50%-nya adalah kebun kopi. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Bapak Sugeng tentang kopi dan juga resortnya. Nah, untuk kalian yang datang ke sini nih, jangan lupa untuk tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Karena walaupun kita nih lagi hidup di era new normal, tapi belum sepenuhnya normal. Jadi kita harus tetap nih jaga kesehatan untuk diri kita dan juga lingkungan sekitar. Nah, ini robusta. Ya, jadi bin robusta. Nah, di sini kan ada beberapa contoh lain tuh, ada excelsa, tapi memang kebanyakan produksi kita 90% itu adalah robusta karena ketinggian kami di sini hanya 700 meter. Sedangkan arabica ada sedikit juga itu harus ketinggian di atas 1000. Kalau untuk paket yang ini nih, Pak, Mesa Stila bikin sendiri atau gimana? Iya, jadi kita kemasan kopi kita ada yang 150 gram, 250 gram, dan ada bahkan yang 1 kilo. Dan ini semuanya dengan proses manual. Tadi yang setiap tahun kami bisa panen sampai 24 ton. Nah, itu kita akan proses sendiri. Nah, kita gunakan untuk bar, restoran kita sendiri, sisanya kita jual di galeri. Tapi ada beberapa juga memang yang tamu-tamu yang membeli langsung dari kita. Bahkan ada yang pengusaha beli sampai 1 ton, 2 ton. Tapi pada dasarnya kita gunakan lebih ke kebutuhan kita. Nah, setelah kita tadi jalan-jalan terus melihat surga apa sih yang ada di Mesa Stila, sekarang aku mau ngajak ngobrol nih dengan Bapak Sugeng Sugiantoro selaku General Manager di Mesa Stila ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Kusuma. Sebelumnya terima kasih ya karena sudah memberikan kesempatan pada kami untuk melihat-lihat yang ada di sini. Terus juga kita juga dapat kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Bapak yang mungkin waktunya sangat terbatas sekali ya, Pak ya. Di era new normal ini nih, bagaimana sih mungkin kayak antusias atau peminatnya dari Mesa Stila sendiri? Apakah menurun atau tetap sama gitu, Pak?
Tentunya secara umum menurun ya, dan kami kan bagian daripada destinasi Jawa Tengah, khususnya di Magelang, Kabupaten Magelang. Tetapi kami bersyukur karena mulai bulan Juni setelah kami buka itu tetap ada tamu yang datang gitu ya. Tentunya jumlahnya berbeda dengan pada saat kita normal, tapi alhamdulillah sudah berangsur-angsur naik, khususnya bulan Juli, Agustus, dan sekarang kita udah menginjak di bulan Oktober. Jangan lupa minggu depan udah long weekend, itu pun kami harapkan sudah mulai banyak tamu yang menginap di Nusa Sila, bahkan baik yang menginap maupun yang datang untuk makan siang ataupun mau ambil paket tur kebun kopi. Jadi dalam keadaan seperti ini nih Pak, Bapak sendiri kan punya resort nih. Nah, bagaimana cara mengelolanya nih biar tetap ada pemasukan atau dalam promosinya sendiri gitu gimana? Kami di resort Mbak Kusuma, jadi luas Nusa Sila ini 22 hektar. 11 hektarnya kami manfaatkan masih untuk kebun kopi. Jadi kita masih punya kebun kopi aktif 11 hektar. Nanti kopi dan yang Mbak Kusuma dan teman-teman tadi nikmati itulah kopi dari kami, kopi dari kebun kita sendiri. Nah, kami sangat diuntungkan alhamdulillah karena kami resort dan areanya luas 22 hektar. Jadi kami cukup sangat bagus sekali bisa menerapkan protokol kesehatan, karena kan untuk tamu-tamu ini mencari tempat yang nyaman dan aman menurut mereka. Sedangkan Nusa Sila ini luasnya 22 hektar. Jadi selain kami sudah menerapkan protokol kesehatan, bahkan kami sudah menerima sertifikat CHSE untuk salah satu tolak ukur bahwa hotel atau resort itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Kami mempunyai lahan yang luas. Jadi tamu merasa nyaman, jadi kami bisa menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, menjauhi atau menghindari kerumunan, itu sangat bisa diterapkan di Nusa Sila. Bahkan di Nusa Sila kan villa, bukan bangunan, jadi setiap tamu yang menginap seperti kayak pindah rumah. Jadi tidak ada kerumunan, tidak ada berdekatan saat tamu satu dengan tamu yang lain. Jadi itu kelebihan yang diberikan kepada kami pas kami kebetulan di resort dan mempunyai lahan yang luas sekali. Idealnya nih kita para pelaku wisata dalam era new normal seperti sekarang ini? Sebagai pelaku industri, khususnya kami di hospitality industry ya, di hotel dan travel agent atau biro perjalanan, kami tidak bisa bekerja sendirian. Kami harus get along atau bekerja sama dengan pemerintah, karena kan ini menyangkut masalah kebijakan. Sedangkan kita tahu masing-masing provinsi mempunyai kebijakan masing-masing. Kita ada di Provinsi Jawa Tengah, di Kabupaten Magelang ya, kami harus memperhatikan apa kebijakan pemerintah, Pemkab ataupun Pemprov, supaya pelaku ini bisa bekerja sama begitu. Jangan sampai pelaku sih inginnya tetap berusaha kan begitu ya, tapi kan juga harus menyesuaikan dengan kebijakan apa yang ada di tempat itu. Nah, kami di Jawa Tengah sudah jelas gitu bahwa satu adalah kita harus wajib hukumnya kita menjalankan protokol kesehatan. Di sisi lain, bagaimana kita juga menggerakkan ekonomi, jadi kita harus tetap produktif dengan menjalankan protokol kesehatan. Sehingga kami, saya kebetulan juga ada di asosiasi, kami sebagian dari asosiasi juga Nusa Sila harus menjalankan protokol kesehatan itu dengan tadi mempunyai sertifikat CHSE, sehingga nanti para tamu tetap bisa datang di Magelang dengan rasa aman dan nyaman tadi. Intinya adalah para pelaku industri ini harus bekerja sama dengan pemerintah, harus berjalan bareng-bareng, tahu tugas dan kewajibannya, sehingga seperti yang Mbak ketahui sendiri, walaupun kita di masa pandemi, tamu tetap datang ke Magelang gitu ya. Dan tentunya dia salah satu preference atau pilihan, dia selalu mencari tempat-tempat yang di ruang terbuka, outdoor activities, misalnya ada tour, adventure, itu menjadi pilihan sekarang untuk tamu-tamu di masa pandemi. Lalu bagaimana nih Pak soal event-event yang mungkin tahun-tahun sebelumnya ini ya sempat diselenggarakan oleh Nusa Sila, terus dalam keadaan seperti ini apakah masih bisa dijalankan atau mungkin diundur Pak? Iya, kita punya satu event bukan nasional lagi Mbak, internasional. Namanya Nusa Sila Peak Challenge atau Nusa Sila 100 yang sudah ke-7 ya. Dan kami satu-satunya hotel di Indonesia, saya tidak mau bicara di luar negeri, di Indonesia saja, yang konsisten menyelenggarakan event internasional. Biasanya kan dilakukan oleh spot event organizer. Kami menjalankan sendiri tanpa kerjasama dengan organizer. Itu sudah 7 tahun. Namanya Nusa Sila Peak Challenge atau Lomba Ultra Trail.
ini sudah bertaraf internasional. Kita masuk juga di network di jajaran UTMB. UTMB itu Ultra Trail Mont Blanc. Jadi seluruh dunia pelari yang ikut lombanya Mesa Sila Peak Challenge atau Mesa Sila tadi itu akan mendapatkan poin, dan poin itu bisa digunakan secara dunia. Dan kami salah satu di antara 3 di Indonesia yang juga menyelenggarakan, tapi mereka semua di Indonesia kan diorganize sama Sport Event Organizer. Kami sendirian. Nah, itu selalu jatuh di bulan Oktober. Nah, sekarang bulan Oktober, misalnya awal minggu pertama. Nah, tahun ini mestinya kita tanggal 7 sampai 9 Oktober. Nah, dengan sangat terpaksa karena memang protokol kesehatan tidak mengizinkan, kebijakan, akhirnya kita undur tahun 2021. Tapi, nah ada tapinya, kita jalankan dengan cara virtual. Nah, nanti di awal November kita lakukan itu. Sekarang kita udah dalam tahap registrasi. Tentunya tidak seramai semeriah pada saat kita melakukan cara offline ya, secara langsung gitu ya. Dan itu semua yang kemarin sudah mendaftar, karena kita buka pendaftaran sebelum ada pembatalan itu, dan mereka rela diundur sampai tahun 2001. Uang pendaftarannya nggak diambil. Dan itu menjadi salah satu karena event Mesa Sila Peak Challenge Mesa Sila itu sudah menjadi bagian daripada komunitas pelari khususnya ultra trail tadi itu, atau lintas alam bahasa Indonesianya. Jadi kita sudah menjadi milik nasional dan internasional. Itu sudah menjadi event kalender di nasional dan internasional. Jadi mudah-mudahan tahun 2021 kita bisa balas dendam lah gitu ya. Jadi para pecinta tadi itu, calon peserta ultra trail yang tidak sempat mengikuti lomba lari pada tahun ini dan tidak sempat juga mengikuti virtual event, kembali lagi pada bulan Oktober tahun depan kita selenggarakan lagi. Luasnya Mesa Sila ini ada 22 hektar ya Pak. Nah, terus 50%-nya itu kebun kopi. Terus apa sih Pak yang ditawarkan Mesa Sila sendiri sehingga sampai 50%-nya itu dibuat untuk kebun kopi? Baik, jadi Mesa Sila ini selain anggota PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, kami juga anggota AWAI, Asosiasi Wisata Agro Indonesia, karena kita punya kebun kopi. Nah, kebun kopi tadi disampaikan 11 hektar kita pertahankan dari pemilik sebelumnya membeli ini, karena selain menghasilkan produksi karena masih aktif ya, yang kurang lebih setiap tahun menghasilkan 24 ton biji kopi, kami juga menjadikan salah satu atraksi unggulan di sini. Mungkin salah satu-satunya di Indonesia menjadi, kalau bahasa kita itu unique selling point. Ikonnya di Mesa Sila, kebun kopi di Indonesia belum ada. Yang ada resort and spa bintang 5 dibangun di tengah kebun kopi aktif. Coba cari Mbak, nggak ada. Yang ada mungkin, mohon maaf ya, baru homestay atau mungkin baru penginapan. Nah, kebun kopi ini menjadi salah satu ikon di Mesa Sila. Kami juga bahkan udah disejajarkan, sudah dijadikan menjadi salah satu rute map dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjadi salah satu tujuan tur kebun kopi di Indonesia, menjadi minat khusus, kan ada minat khusus dari para tamu pecinta kopi. Jadi kopi itu bisa menjadi bagian dari brand Mesa Sila yang tidak terpisahkan, dan komitmen kami harus menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Makanya kan hijau sekali di sini. Kami mendapatkan beberapa kali penghargaan sebagai Green Resort, karena komitmen kami untuk mengelola resort ini tanpa memotong pohon-pohon yang ada di sekitar, justru malah kita menumbuh kembangkan. Jadi itu alasan kopi itu menjadi banyak. Kami juga punya tamu dari cruise ship, kapal pesiar yang datang ke sini untuk makan siang dan tur kebun kopi, karena ingin melihat tur kebun kopi. Dan tur kebun kopi itu 1 jam, istilahnya learn anything about coffee. Jadi apapun yang Mbak Kusuma ingin tahu tentang kopi, dari memetik, memproses sampai menikmati, ada di Mesa Sila. Nah, kalau kita ngomongin kopi nih Pak, kan bakalan panjang nih ya. Nah, kebetulan kan di sini emang ikoniknya sama kopi. Nah, untuk prospek kedepannya nih, untuk kopi-kopi lokal yang ada di sekitaran sini nih Pak, kira-kira gimana nih? Prospek kopi di daerah Mesa Sila dan sekitarnya sangat luar biasa prospeknya Mbak, di Gerabak dan sekitarnya ini ya. Karena memang kan kita ada di dataran tinggi, dan kopi itu sudah menjadi salah satu kebutuhan. Ya, seperti saya, waduh, tiap hari 2-3 kali ngopi. Kalau nggak ditahan bisa sampai lebih dari itu. Dan kopi itu sehat menurut saya, asal jangan dicampur. Jadi kopi fresh ya, fresh kopi ya. Jadi saya kalau minum kopi sih nggak pakai gula, saya nggak tahu yang lainnya. Dan di sini, daerah sini, saya lihat kan banyak sekali penduduk yang memang sudah punya tanaman kopi, ya kan. Nah, ini tinggal ditingkatkan, dan kami dari Mesa Sila sebenarnya juga kalau diperlukan, kami juga bisa memberikan juga masukan bagaimana mengelola kebun kopi dengan bagus. Dan prospeknya sangat bagus sekali, dan itu bisa membantu meningkatkan kan pendapatan masyarakat sekitar dengan
mengelola tadi kebun kopi. Potensi desa pariwisata nih Pak yang ada di Grabak, menurut Bapak gimana? Ya, Grabak kan selain punya Mesastila, punya beberapa objek wisata yang kelas dunia. Kenapa saya bilang kelas dunia? Karena Taman Mesastila kebanyakan orang asing. Yang pasti yang selalu dikunjungi oleh Taman Mesastila adalah Candi Umbul. Nah, kita buat paket sepeda ya, menyusuri sawah, desa sampai kampung, lewat kereta api yang bekas-bekas kereta api sampai ke Candi Umbul, masuk ke Candi Umbul, buat piknik di sana. Dan yang kedua adalah ke Sekar Langit. Ya, itu kan juga potensi luar biasa. Dan sampai kita juga buat village tour atau tour desa dari Pasar Grabak masuk ke home industri UMKM yang ada di Grabak. Nah, seandainya Grabak bisa membuat desa wisata akan sangat potensial. Tidak hanya tamu-tamu Mesastila, tapi tamu sekitar di Grabak, hotel-hotel ataupun wisatawan bisa masuk di sana. Dan Mesastila siap untuk membantu pemerintah dalam ini dari kecamatan seandainya diperlukan. Kita bisa memberikan pelatihan kepada SDM-SDM yang ada di orang lokal supaya bisa menjalankan tadi bisnis dari desa wisata. Dan satu lagi, kami bisa bantu juga, kebetulan saya di Ketua Badan Promosi Pariwisata Jawa Tengah, bisa menyampaikan juga ke Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, khususnya di destinasi, untuk memberikan fasilitasi untuk membangun atau membuat desa wisata yang ada di Grabak. Pak, kayaknya udah banyak banget nih kita ngobrol ya hari ini. Tapi kayaknya saya masih ada yang kurang nih. Mungkin di lain waktu kita bisa kali ya Pak ngobrol lagi. Siap, Atau lagi anytime ngopi Mbak. lagi. Boleh Mbak Kusuma. Dan terima kasih Magelang News sudah hadir di Mesastila. Mudah-mudahan kami juga bisa menjadi bagian daripada pelaku-pelaku pariwisata lainnya di Kabupaten Magelang untuk mendukung program tentunya destinasi Jawa Tengah. Dari Mesastila Resort and Spa Grabak Magelang, Jawa Tengah, saya Dwi Kusuma melaporkan untuk magelangnews.com.